Mantan Ketua Dewan Kehormatan sekaligus pendiri Partai Amanat Nasional Amin Rais mengenalkan partai barunya bernama Partai Umat. Partai Umat dibentuk Amin setelah tersingkir dari PAN akibat friksi dengan Ketua Umum Zulkifli Hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Mukaddimah Partai Umat. Partai baru mulai kembali bermunculan. Bapak Reformasi yang juga mantan Ketua MPR Amin Rais tampil ke publik mengenalkan partai baru bernama Partai Umat. Secara serentak, Partai Umat insya Allah bertekad akan bekerja dan berjuang bersama anak bangsa lainnya melawan kezaliman dan menegakkan keadilan. Partai Umat akan bekerja dan berjuang memegang teguh Pancasila, UUD 1945 dan semua aturan demokrasi universal. Allahu Akbar, merdeka. Amin Rais dengan demikian harus rela keluar dari Partai Amanat Nasional atau PAN yang ia bidani di awal reformasi. Konflik Amin Rais dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menguat saat Kongres PAN awal tahun ini. Arah politik PAN yang dekat dengan pemerintah membuat Amin Rais gerah. Puncaknya ketika Zulkifli Hasan terpilih kembali. Nama Amin tak ada dalam struktur pengurusan PAN 2020-2025. Partai baru Amin Rais ia sebut akan menegakkan keadilan sekaligus melawan kezaliman secara sistematik melalui perjuangan politik. Munculnya partai-partai baru termasuk Partai Umat nyatanya tak membuat gusar partai lama. Salah satunya Partai Gerindra yang tak begitu yakin dengan ancaman partai baru. Asal partai lama bisa menjaga simpatisannya dengan menawarkan program-program memikat. Ya saya pikir ini kan persaingan ya dalam demokrasi. Ya partai baru itu kan nanti juga akan ada beberapa, bukan hanya partai ini. Jadi saya pikir ya nggak ada masalah sepanjang masing-masing partai politik yang sudah punya kursi bisa menunjukkan program dan komitmen kepada masyarakat. Ya kita tetap yakin bisa menjaga konstituen kita. Perjuangan Partai Umat memang tidak mudah. Rintangan terberat harus meraih 4% pemilih agar bisa masuk parlemen. Apalagi jika wacana syarat ambang batas parlemen dinaikkan jadi 7% benar-benar disetujui untuk pemilu nanti. Konflik internal membuat PAN tersekat, lalu lahirlah Partai Umat. Mengapa Amin Rais dan loyalisnya mendirikan Partai Umat? Kami akan bahas bersama dengan loyalis Amin Rais, Agung Muzin, dan Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Maladi. Assalamualaikum, selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore, Mas Abraham. Ya, saya ke Pak Agung terlebih dahulu. Pak Agung, betul bahwa di belakang lahirnya Partai Umat ini adalah kekecewaan atas friksi yang terjadi di internal Partai Amanat Nasional? Saya kira itu hanya salah satu pemicu lahirnya Partai Umat. Itu hanya salah satu saja. Kenapa? Karena setelah reformasi yang dicanangkan oleh Pak Amin Rais bersama kawan-kawan sejak 1998 itu, tentu perjuangannya adalah untuk mensejahterakan rakyat. Tetapi yang kita bisa lihat hari ini, dari dalam perjalanan kita, yang terjadi justru adalah keyatiman sosial, yatim politik, yatim ekonomi, dan mungkin kalau kita bisa lihat, saya bisa katakan ada yatim kemanusiaan. Nah inilah yang menjadi alasan dan dasar kita mengapa Partai Umat ini hadir untuk menjawab persoalan-persoalan itu. Pak Agung, memangnya PAN sudah tidak sama dengan tadi visi dan misi yang Anda sebutkan? Sudah tidak sejalan lagi dengan hal yang tadi Anda sebutkan? Saya kira Partai Amanat Nasional yang masa lalu itu bagi kita yang selama ini bersama Pak Amin Rais, partai tersebut sudah melenceng jauh dari cita-cita semangat reformasi itu ketika digulirkan. Baik, saya ke Mas Yoga. Mas Yoga, Pak Agung mengatakan bahwa PAN sudah melenceng jauh dari cita-cita awal. Melencengnya kemana, Pak Yoga? Ya, ditanyakan ke Bang Agung Muzin, melenceng kemana itu. Jadi ya sebenarnya kalau secara prinsip konstitusional, PAN yang memiliki 44 kursi di DPR RI tetap menjalankan fungsi-fungsi konstitusionalnya, yaitu fungsi budgeting, fungsi pengawasan, dan fungsi legislasi. Jadi fungsi-fungsi controlling, fungsi-fungsi pengawasan kepada lembaga eksekutif dan lembaga yudikatif itu tetap berjalan.
sesuai dengan platform Partai Amanat Nasional. Kalau kemudian bicara soal PAN berada di dalam kabinet sejak tahun 99 sampai tahun 2018, itu PAN sudah masuk menjadi bagian dari pemerintah, artinya PAN itu adalah merupakan partai politik pendukung pemerintah. Pada waktu Pak Amin Rais menjadi ketua umum tahun 2000 sampai 2005, itu PAN juga menjadi bagian dari partai pendukung pemerintah. Sama saja. Gitu. Jadi kalau kemudian dianggap melenceng, ya saya rasa itu hanya utopia saja. Tapi sebenarnya kalau mau berdiri ya berdiri, selamat datang, kita akan melakukan proses berdemokrasi itu di dalam proses perjuangan di dalam lapangan. Mas Yoga, sebelum lebih jauh lagi soal ideologi politik PAN dan kinerja dan sebagainya, soal status Pak Amin Rais ini dulu. Yang jelas dalam struktur DPP yang baru tidak ada namanya. Dan saat ini sudah bentuk Partai Umat. Artinya nama pendiri Partai PAN ini sudah dicoret dalam status kepengurusan PAN. Tidak ada sama sekali. Ya, menurut Undang-Undang Partai Politik, warga negara Indonesia tidak boleh ada rangkap keanggotaan di partai politik. Jadi dengan resmi setelah mengumumkan ada partai politik baru, maka secara yuridis itu secara resmi Pak Amin telah keluar dan meninggalkan Partai Amanat Nasional. Secara sederhananya begitu. Baik, Pak Yoga, tadi Anda menyebutkan bahwa PAN disebutkan sudah tidak sejalan, hanyalah sesuatu yang utopia. Utopianya apa maksudnya, Pak? Ya, utopianya itu sejak tahun 1999 pasca pemerintah sampai pada pemerintahan Pak Jokowi periode pertama, PAN itu selalu menjadi bagian dari partai politik pendukung pemerintah. Jadi saya juga tidak mengetahui apa yang dikatakan melenceng itu dari teman-teman. Jadi kalau melenceng itu perlu dijelaskan persepsi melenceng itu seperti apa. Padahal kami di DPR juga menjalankan fungsi-fungsi kontrol dan pengawasan terhadap eksekutif dan yudikatif gitu. Oke, kita kembali ke Pak Agung. Pak Agung, sangat disayangkan sebetulnya ya sosok Pak Amin Rais ini kental sekali sebetulnya dengan PAN ini, seolah tidak bisa terpisahkan. Tadi jelas statusnya sudah tidak lagi di PAN. Artinya ada sesuatu yang ditinggalkan di sini untuk memulai yang baru, yaitu Partai Umat. Pertimbangan utama Pak Amin Rais hanya berdasarkan itu saja, tidak masuk struktur pengurus? Saya kira begini, kehadiran partai baru ini harus kita lihat dalam sebuah perspektif dinamika politik, artinya ini sebagai antitesis dari apa yang terjadi di internal PAN. Jadi kalau misalnya ada yang mengatakan, misalnya seperti yang dikatakan Mas Yoga tadi, ada utopi bahwa ada pelencengan di dalam partai. Saya kira rakyat pun, kader kita pun, itu secara kasat mata melihat apa yang menjadi keresahan kawan-kawan, simpatisan, pendukung Partai Amanat Nasional itu tidak lagi dicerminkan di dalam kebijakan keputusan politik yang diambil oleh elit partai. Maka oleh sebab itu, saya kira kalaupun misalnya dikatakan melakukan pengawasan fungsi-fungsi sebagai partai politik, itu memang dilakukan, itu dikatakan sebagai menurut saya itu hanya retorika saja. Tetapi faktanya adalah harapan pemilih pendukung Partai Amanat Nasional jauh dari apa yang dilakukan oleh partai politik yang bernama Partai Amanat Nasional hari ini. Mas Agung. Maka oleh sebab itu, saya kira apa yang diambil oleh kawan-kawan termasuk inisiatif Pak Amin adalah sebuah jawaban antitesis terhadap apa yang terjadi di Partai Amanat Nasional saat ini. Maka oleh sebab itu hadirnya Partai Umat ini sebagai sebuah solusi menjawab simpatisan dan pendukung Partai Amanat Nasional secara khusus, dan juga untuk menjawab keresahan, kegelisahan bangsa ini yang tadi saya katakan telah mengalami miskin ekonomi, miskin sosial, miskin politik, dan mungkin juga miskin kemanusiaan. Baik, Pak Agung, friksinya sudah berlangsung berapa lama sih sampai akhirnya pendiri yang harus hengkang? Bagaimana? Friksinya sudah terjadi berapa lama sebenarnya, Pak? Konfliknya sudah terjadi berapa lama? Sebenarnya kalau untuk
untuk Partai Amanat Nasional puncaknya itu kan setelah Kongres. Tetapi jauh sebelum Kongres itu, keresahan atau ketidakpuasan yang dirasakan oleh elit-elit partai ataupun pendukung, di mana kebijakan politik yang diambil oleh elit Partai Amanat Nasional pada saat ini, itu sudah betul-betul jauh dari harapan kita. Tapi setelah dengan kasus terjadinya kasus di Kendari, kemudian tontonan yang sangat memalukan itu, kami pikir memang sudah saatnya partai itu harus kita tinggalkan karena sudah jauh dari akhlak-akhlak yang seperti kita. Artinya Pak Agung, ada barisan pendukung Pak Amin Rais yang tadinya ada dalam Partai Amanat Nasional juga ikut ke Partai Umat. Kira-kira berapa banyak? Siapa saja nama-nama tenarnya? Begini, saya ingin katakan di dalam Partai Amanat Nasional itu ada terbagi dalam dua. PAN struktural, yaitu mereka yang sedang menjadi pengurus, kemudian PAN yang kultural. Nah, PAN yang struktural itu, kalau kita merujuk atau melihat hasil dari kongres yang ada di Kendari lalu, itu kan kurang lebih 225 kabupaten kota yang mendukung Pak Amin dan orang-orang yang mampu itu yang dicalonkan. Nah, itu yang struktural. Nah, yang kultural ini, yang tidak dalam partai, yang tidak dalam, saya kira mereka ya terlalu takabur kalau saya katakan 100% bersama Pak Amin. Artinya jelas di situ bahwa target elektoral termasuk konstituen maupun kaderisasinya itu adalah orang-orang yang pecahan dari Partai Amanat Nasional ya? Itu hanya sebagian dari yang ada. Tapi kan yang hadirnya partai ini kan tidak hanya karena konflik. Tapi hadirnya partai ini juga seperti saya katakan tadi, apa dikatakan oleh Pak Amin, bahwa ada persoalan bangsa yang sangat besar, hari ini harus kita jawab dengan hadirnya Partai Umat. Kenapa? Karena dengan partai yang lama, kita tidak bisa melakukan apa-apa lagi menjawab apa yang menjadi kegelisahan umat ini. Baik, saya ke Mas Yoga. Mas Yoga, tadi Pak Agung menyebutkan bahwa Kongres Kendari adalah tip of the iceberg-nya. Frisinya sudah berlangsung sejak lama dan PAN dianggap tidak lagi sejalan dengan visi dan misinya ketika pertama kali dibentuk. Kalau dari sepengetahuan Pak Yoga, seperti apa sih memangnya di tubuh Partai Amanat Nasional sendiri sudah sebegitu terbelahkah atau bagaimana? Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh anggota legislatif PAN di DPR RI dan di provinsi kabupaten kota itu adalah merupakan fungsi pengawasan yang bersifat konstitusional, jadi tidak bersifat retoris. Buktinya bisa dilihat secara publik di media, apa-apa yang disampaikan, kritik terhadap pemerintah itu adalah merupakan bagian dari tanggung jawab PAN sebagai partai politik agar arah dari perjalanan lembaga eksekutif ke depan bisa lebih bersih, lebih bagus, dan lebih berwibawa. Soal friksi elit, ya bagi kami, bagi Bang Zulkifli Hasan selaku Ketua Umum terpilih hasil Kongres di Kendari, itu tidak bersifat zero sum game, karena itu adalah merupakan bagian dari demokrasi. Buktinya setelah terpilih menjadi Ketua Umum, sebagian besar pengurus DPD PAN seluruh Indonesia sudah bersatu kembali. Oke, sederhananya artinya itu adalah win-win solution begitu ya, Mas Yoga ya? Baik yang memilih Bang Zulkifli Hasan maupun yang memilih Mulfahri. Jadi proses kongres itu adalah proses kompetisi antar kandidat antara Zulkifli Hasan dengan Mulfahri, tidak dengan Pak Amin Rais gitu. Harus saya luruskan seperti itu. Dan sekarang setelah kongres selesai, karena kader-kader PAN, pengurus-pengurus PAN itu bersifat dewasa, cara memahami perbedaan pendapat, mereka datang kembali ke kami dan menyatakan bahwa sudah tutup buku, kita akan buka lembaran baru untuk memperbesar PAN. Oke, soal bahwa ada indikasi eksodus kader partai yang masuk ke partai baru ini, Partai Umat, bagaimana Anda menjawabnya? Jawabannya, pertanyaan saya, apakah sekarang ada pengurus wilayah dan pengurus daerah yang melakukan eksodus bedol desa? Kan juga tidak ada. Apakah ada satu anggota lembaga legislatif dan eksekutif dari PAN yang bergabung? Juga tidak ada. Gitu. Ya, yang jelas ada. Pak Hanafi kan sudah mengundurkan diri. Yang jelas itu, Pak Mas Yoga. Mas Hanafi Rais itu karena faktor lain. Oke, kita kembali ke Pak Agung. Pak Agung, yang jelas kan figur dijual di sini adalah figur Pak Amin Rais-nya. Kita tahu sosok beliau
sudah uzur usianya, namun memang sepak terjangnya dalam politik sudah lama. Tapi apakah ini masih relevan sosok beliau dengan politik kekinian? Begini loh, kalau di dalam politik ini bukan soal figur Pak Amin saja yang kita jual, tetapi nilai. Apa yang disampaikan oleh Pak Amin ini adalah sebuah nilai yang ideal yang harus kita perjuangkan. Nah, kalau kita mengukur seseorang dari usia, saya kira tidak tepat. Karena apa? Banyak sekali yang usia sangat muda, sudah pikiran dan perasaannya sudah terkontaminasi dengan kepentingan-kepentingan jangka pendek. Anda bisa lihat, dari sekian banyak tokoh politik yang ada, yang kita bisa lihat di sekitar kita, saya berani melakukan klaim, hanyalah Pak Amin Rais, salah satu dari tokoh yang konsisten sampai hari ini menyuarakan apa yang menjadi kegelisahan rakyat, apa yang menjadi kegelisahan umat. Jadi kalau Anda mengatakan bahwa Pak Amin itu tidak layak dijual, bukan usia Pak Amin yang kita jual, nilai-nilai kebenaran yang Pak Amin perjuangkan, yang tawarkan, itulah yang menyatukan kita. Jadi kami bersatu bukan karena Pak Amin, kami bersatu karena nilai. Kenapa kami dikatakan loyalis Pak Amin? Kami loyal pada nilai yang ditawarkan oleh Pak Amin. Pak Agung, tidak sedikit juga pandangan yang mengatakan bahwa jalan terjal bagi partai baru, termasuk Partai Umat ini, untuk bisa lewat ambang batas parlemen. Bagaimana Anda melihat sosok Pak Amin dan termasuk elit-elit yang ada di dalam partai ini bisa meyakini bisa lolos dalam politik pemilu dan sebagainya? Kalau partai politik yang tidak punya tokoh yang bisa dijual dengan pikiran-pikirannya yang menawarkan nilai kebenaran dan kebaikan, yakin bisa lolos. Apalagi kami sebagai partai yang mempunyai figur sosok yang membawa nilai-nilai kebenaran ideal dari sebuah cita-cita bangsa ini. Bangsa ini dibentuk dalam sebuah cita-cita besar, bukan hanya sekedar untuk bagaimana meraih kekuasaan. Yang kita bawa adalah bagaimana membuat rakyat ini tidak miskin dalam segala hal. Itu hadirnya sebuah partai. Maka oleh sebab itu, kalau ada yang mengatakan jarang terjal atau tidak akan lolos, ya saya kira mereka juga, saya kira mereka sudah mengambil peran ini ya, dukun-dukun yang ada. Mas Yoga merasa Partai Umat ini ancaman buat 2024 nanti? Oh, tidak merasa ancaman, malah Partai Amanat Nasional merasa senang ada partai politik baru dengan darah segar yang baru, dengan semangat baru untuk memeriahkan proses demokrasi di Indonesia. Saat ini PAN fokus untuk menjalani program-program konsolidasi organisasi melalui permusyawaratan sampai ke tingkat desa, kemudian program kemanusiaan untuk membantu pencegahan COVID, dan yang ketiga proses perkaderan sampai ke tingkat desa. Jadi kami fokus di internal untuk menyiapkan penguatan militansi kader dan pembangunan infrastruktur organisasi. Jadi nanti pasti akan ada partai politik baru yang muncul, tapi itu adalah merupakan sebuah fenomena demokrasi di Indonesia, dan kita siap untuk bersama-sama membangun demokrasi di Indonesia. Terima kasih untuk waktu Anda, Mas Viva Yoga, Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional dan juga loyalis Pak Amin Rais, yaitu Mas Agung Muzin, sudah berbincang bersama kami.